Hai guys, di perjalanan saya kali ini saya mau membagikan pengalaman traveling saya ke Kulon Progo, Yogyakarta. Perjalanan dimulai dari rumah menuju ke Terminal Pondok Pinang di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di perjalanan menuju ke Jogja, saya akan menggunakan bus Sweet Kombi dari Agramas dengan tujuan Jakarta menuju ke Terminal Giwangan, Yogyakarta. Dan ini adalah bus Sweet Kombi yang saya pesan melalui aplikasi online di Redbus dengan biaya tiket menuju ke Jogja sebesar Rp263.000. Dengan harga tersebut sudah mendapatkan snack plus air mineral serta makan malam satu kali selama di perjalanan. Dan untuk full video perjalanan saya menuju ke Jogja dengan bus Sweet Kombi ini, kamu bisa tonton full videonya di next video. Perjalanan dari Terminal Pondok Pinang pukul 8 malam dan tiba di Terminal Giwangan, Yogyakarta pukul 7 pagi. Karena masih terlalu pagi, saya langsung menuju ke Pasar Ngasem untuk sarapan pagi. Dari Terminal Giwangan ini, kami langsung naik Trans Jogja dengan tujuan halte Portable Tejo Kusuman di rute Trans Jogja jalur 3B. Untuk biaya naik Trans Jogja, per orang dikenai biaya sebesar Rp2.700 saja menggunakan kartu flash dari BCA. Setelah tiba di halte Trans Jogja Tejo Kusuman, karena saya malas jalan kaki, lalu kami mencoba naik Max Ride. Max Ride ini adalah salah satu transportasi baru di Yogyakarta guys. Karena kami baru pertama kali naik Max Ride, kami hanya membayar Rp2.500 saja dari halte Tejo Kusuman menuju ke Pasar Ngasem. Untuk naik Max Ride itu kita harus download aplikasinya di Play Store dulu guys. Di Pasar Ngasem ini kami sarapan beraneka makanan dan menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Dan untuk full video explore Pasar Ngasem ini kamu bisa tonton full videonya di next video. Lanjut, setelah sarapan di Pasar Ngasem, kami melanjutkan perjalanan menuju ke penginapan pertama di daerah Sleman. Tepatnya berada di Kecamatan Moyudan, area Gamplong dekat dengan wisata Gamplong Studio Alam. Jarak dari Pasar Ngasem ke penginapan pertama kami ini berjarak sekitar 18 km dan ditempuh dengan waktu sekitar 50 menitan. Kami menggunakan Grab dari Pasar Ngasem ke penginapan pertama bernama Arimbi Resort dengan biaya Grab sebesar Rp65.000. Penginapan pertama yang saya tempati ini bernama Arimbi Resort dan untuk biaya per malam menginap di sini itu hanya membayar Rp300.000 saja per malam. Dan untuk full video mengenai Arimbi Resort ini, kamu bisa tonton full videonya di next video. Di Arimbi Resort ini itu super duper keren guys. Penginapan ini berada di lokasi tersembunyi dan masih sangat alami, dikelilingi dengan pepohonan yang sangat cantik. Di sore hari setelah kami check-in dan beristirahat sebentar di Arimbi Resort, kami menuju ke wisata Gamplong Studio Alam dengan berjalan kaki dari Arimbi Resort. Dan dikarenakan sudah terlalu sore, resto yang kami tuju ternyata sudah tutup dan kami menuju ke resto lain yaitu Resto Ingkung dan Pepes Mbah Geol. Jarak dari Gamplong Studio menuju ke Resto Mbah Geol berjarak sekitar 5 km dan kami tempuh menggunakan Grab sekitar 15 menitan dengan biaya Grab sebesar Rp26.000. Lanjut di hari kedua, di pagi hari kami melakukan fun off-road di area Gamplong. Saat pertama memasuki hutan, ternyata banyak genangan air yang menyebabkan tangki bensin kami terkena air guys. So, perjalanan off-road yang harusnya kami lakukan di pagi hari harus selesai dan kami kembali ke Arimbi Resort untuk segera check out. Kami check out dari Arimbi Resort pukul 12 siang dan menuju ke resto terkenal bernama Gudeg Manggar Luweng Kayu dekat dengan Gamplong Studio untuk makan siang. Di resto Luweng Kayu ini kami menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Perjalanan dari Arimbi Resort menuju ke resto Luweng Kayu, kami naik Grab dan bapak Grabnya menunggu kami makan, lalu kami menuju ke penginapan kedua bernama Sfarna Padi. Biaya Grab dari Arimbi ke penginapan kedua, kami mengeluarkan biaya kurang lebih sekitar 90 ribuan. Perjalanan dari resto Luweng Kayu menuju ke penginapan kedua Sfarna Padi berjarak sekitar 15 km dan kami tempuh dengan Grab sekitar 30 menitan. Di penginapan Sfarna Padi ini itu sangat asri dengan view bukit hijau dan juga persawahan. Oh iya guys, penginapan Sfarna Padi ini baru dibuka tahun 2024 dan di sini itu sangat tenang. Buat kamu yang ingin menginap dengan suasana yang berbeda, kamu wajib mengunjungi Sfarna Padi ini guys.
Dan untuk full video mengenai penginapan Swarnapadi ini, kamu bisa tonton full videonya di next video. Untuk biaya menginap di Swarnapadi ini per malamnya sebesar 484.000 include dengan breakfast. Lanjut di hari ketiga, kami menginap di Deswantari Villa. Lokasi Deswantari dari Swarnapadi berjarak sekitar 7 km. Di hari ketiga ini, kami check out dari Swarnapadi pukul 12 siang dan melanjutkan perjalanan menuju ke Deswantari Villa menggunakan Grab dengan biaya Grab sekitar 30.000 saja. Penginapan Deswantari Villa ini itu juga masih baru guys. Penginapan ini baru opening di awal tahun 2025. Untuk biaya per malam penginapan Deswantari Villa ini per malamnya sekitar 400 ribuan saja. Dan untuk full video Deswantari Villa ini kamu bisa tonton videonya di next video. Setelah kami check in di Deswantari Villa, pukul 2 siang kami menuju ke Lamari Resto di Geblek Pari. Jarak dari Deswantari menuju ke Lamari Resto berjarak sekitar 2,2 km saja dan ditempuh dengan waktu 10 menitan menggunakan Grab. Dan untuk biaya Grab dari Deswantari Villa ke Lamari Resto itu hanya 16.000 saja. Di Resto Lamari ini kita bebas berenang dengan hanya membeli makanan atau minuman saja guys. Di resto ini memiliki view yang sangat cantik dan di resto ini juga bersebelahan dengan Geblek Pari. Bedanya di Geblek Pari itu tidak ada swimming poolnya guys. Setelah kami makan dan berenang di Lamari Resto, kami berkeliling di area Nanggulang ini dengan menyewa ATV. Biaya menyewa ATV untuk 30 menit itu biayanya 50.000 dan bisa untuk berdua. Di area Nanggulan ini sangat cantik sekali, dikelilingi persawahan dan juga bukit-bukit yang sangat indah. Buat kamu yang ingin wisata berbeda di Jogja, tempat ini saya rekomendasikan guys. Setelah berkeliling di area Geblek Pari, kami kembali menuju ke penginapan Deswantari. Dan di malam hari kami makan malam di Kopi Ampirono. Jarak dari penginapan Deswantari itu hanya berjarak sekitar 200 meter saja dan kami tempuh dengan berjalan kaki sekitar 5 menit. Di Kopi Ampirono ini itu adalah sebuah kafe dengan menu prasmanan tradisional dan juga murah-murah dan enak-enak guys. Lanjut di hari keempat adalah hari terakhir kami berada di Kulon Progo, Yogyakarta. Pukul 12 siang kami check out dari penginapan Deswantari dan sebelum kami kembali ke Jakarta, kami kulineran dan makan siang dahulu di Pasar Keranggan. Dari Deswantari Villa menuju ke Pasar Keranggan, kami naik Grab dengan jarak sekitar 20 km dan ditempuh dengan waktu sekitar 40 menitan. Biaya Grab dari Deswantari ke Pasar Keranggan biayanya sekitar Rp87.000. Di lantai 2 Pasar Keranggan ini itu banyak kuliner enak dan murah meriah yang buka dari pagi hingga malam hari. Di lantai 2 ini sudah sangat terkenal akan kulinernya. So buat kamu yang ke Jogja jangan lupa mampir ke Pasar Keranggan guys. Setelah kami kulineran di Pasar Keranggan, pukul 3 sore kami melanjutkan perjalanan menggunakan Grab menuju ke Terminal Giwangan. Biaya Grab dari Pasar Keranggan ke Terminal Giwangan biayanya sekitar 27.000 saja dan berjarak sekitar 8 km. Setelah tiba di Terminal Giwangan, kami kembali ke Jakarta pukul setengah 6 sore menggunakan bus double decker milik PO Sinar Jaya. Biaya tiket per orang naik Sinar Jaya ini biayanya sebesar Rp235.000 dan mendapatkan 1 kali makan malam gratis. Perjalanan dari Jogja ke Jakarta ditempuh dengan waktu sekitar 11 jam saja. Dan kami tiba di Pool Sinar Jaya Lebak Bulus pukul 5 pagi. So, sekian perjalanan traveling saya di Kulon Progo, Yogyakarta. Jangan lupa di subscribe dan see you di next trip berikutnya. Bye!